Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Tentunya senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Showroom. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film yang menceritakan tentang trik rahasia dua wanita cantik bernama Susan dan Liesl yang bersaing demi mendapatkan bonus dari pekerjaannya. Wah, kira-kira trik rahasia seperti apa nih ya movie lovers? Dan siapa ya yang jadi pemenangnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja larut dalam cerita. Film diawali dengan seorang wanita. Dialah yang bernama Liesl nih movie lovers. Pagi itu ia hendak pergi ke kantornya. Liesl adalah seorang sales di perusahaan properti. Saat manajer sedang menunjukkan hasil penjualannya yang telah memenuhi target, tiba-tiba Liesl datang. Di situ ibu manajer pun menegurnya. Wah, ternyata karena di antara mereka semua hanya Liesl yang tidak mencapai target penjualannya. Liesl yang bingung, ia pergi menemui rekannya yang bernama Gomez. Di situ Liesl menceritakan bahwa penjualannya tidak mencapai target. Ditambah ia menggunakan kartu kredit untuk belanja. Karena hal itu, Liesl merasa stres. Sebagai teman yang mendengarkan, Gomez memberi saran dan juga bantuan. Namun Liesl menolak bahwa ia bisa mengatasinya sendiri. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Liesl terkejut setelah melihat tagihan kartu kreditnya yang cukup besar. Ia menyesal telah membeli barang-barang mewahnya waktu itu. Keesokan paginya, Liesl yang hendak pergi bekerja, ia mendapatkan telepon dari ibunya bahwa ibu dan ayahnya sangat merindukan dirinya. Rupanya, di situ orang tua Liesl memintanya pulang untuk mengelola toko milik mereka. Sebab mereka akan membuka cabang baru di tempat lain. Tapi di situ Liesl menolak dengan alasan ia malu dan juga sayang kalau Liesl harus meninggalkan pekerjaannya sebagai sales. Karena hal itu sang ibu pun marah, sebab selama ini Liesl bisa bertahan hidup itu semua berkat uang dari orang tuanya. Namun Liesl tetap dengan pendiriannya nih movie lovers. Kemudian ketika Liesl berada di kantor, mereka dikenalkan dengan karyawan baru yang bernama Susan. Rupanya, Susan ini dulunya mantan sales. Ia pernah bekerja di sebuah apartemen yang sangat laris di pasaran. Liesl yang melihat Susan pun seketika wajahnya berubah jadi sinis. Apalagi Susan ini terlihat sangat cantik. Dan di hari pertamanya bekerja, Susan berhasil mendapatkan seorang klien. Rupanya secara diam-diam ia memiliki cara untuk menarik peminat para pembelinya. Liesl yang melihatnya pun jadi iri nih movie lovers. Lalu ketika Liesl pulang bekerja, ia melihat Susan yang diberi tumpangan secara gratis oleh tetangganya. Hal tersebut rupanya lagi-lagi membuat Liesl iri. Ketika Liesl sampai di apartemennya, ia tiba-tiba langsung dihampiri oleh seorang pria bernama Arcel. Jadi dia datang untuk menagih uang sewa apartemennya. Di situ Liesl beralasan sedang mengalami masalah dengan bank yang membuat dirinya tidak bisa menarik uangnya. Singkat cerita, ibu manajer memberi kabar terbaik kepada seluruh karyawan bahwa nantinya salah satu karyawan salesnya akan mendapatkan bonus 3.000 peso untuk siapapun yang berhasil menjual properti terbanyak di bulan ini. Di situ ibu manajer juga mengatakan bahwa saat ini Susanlah yang memimpin daftar penjualan terbanyak. Karena Susan sudah menjual 3 unit apartemen dalam waktu yang singkat.
Kemudian, ia juga memberi peringatan kepada Liesel. Jika dia tidak berhasil juga menjual properti di bulan ini, maka dia akan kehilangan pekerjaannya. Dari situ, Liesel pun langsung berupaya dengan menghubungi semua kenalannya tanpa henti seharian. Lalu ketika ia turun ke bawah, rupanya datanglah seorang customer yang sebenarnya langsung disamperin oleh Liesel. Namun sayangnya, customer tersebut hanya mau bertemu dengan Susan. Nah, disinilah terbongkar sudah trik Susan selama ini untuk dengan mudahnya menjual properti yang ternyata Susan ini menggunakan full service untuk customernya. Jadi, ketika Susan sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba Liesel datang dan melihatnya. Liesel yang sudah mengetahui trik marketingnya Susan berniat akan melaporkan kepada atasannya. Setelah Susan selesai pelayanan servisnya, Liesel datang menemui Susan dan mengatakan akan membocorkan semua yang telah dilakukan Susan dengan kliennya. Susan yang bingung, ia memohon kepada Liesel untuk tidak membocorkan rahasia itu. Sebab ia melakukan semua itu untuk membiayai anaknya yang selama ini mengidap penyakit jantung. Liesel yang mendengarnya, ia hanya tersenyum. Sesaat kemudian, Susan menemui anaknya yang dititipkan di rumah bibi tetangganya. Dan benar saja, di sini Susan terlihat sudah memiliki anak. Di sisi lain, Liesel terlihat baru saja pulang dari kantornya. Di situ, ia mendapati pintu apartemennya yang sudah disegel oleh Arcel. Karena hal itu, Liesel bergegas mendatangi Arcel dan meminta keringanan untuk pembayaran apartemen yang telat selama ini. Liesel bahkan mencoba menawarkan akan memberikan barang-barang branded miliknya jika Arcel membukakan pintu apartemennya. Di sini Arcel menolak dengan mengatakan bahwa dia sedang butuh uang. Namun, tidak lama dari itu, tiba-tiba Arcel berubah pikiran gitu nih Movie Lovers. Rupanya, dia mau membukakan pintu jika Liesel mau memenuhi keinginannya. Liesel awalnya menolak, tapi karena mengingat hari yang sudah malam, Liesel pun mau menuruti penawaran Arcel tadi. Setelah selesai, Liesel pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikiran. Beberapa saat kemudian, rupanya ada laki-laki tajir yang datang dan duduk di sebelahnya. Mereka terlihat ngobrol-ngobrol gitu nih Movie Lovers. Dan Liesel pun mulai mengikuti trik Susan dengan menawarkan apartemen dagangannya dengan bonus bunganya yang secara cuma-cuma. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bertemu di keesokan harinya. Lalu di keesokan harinya, mereka berdua pun datang ke unit apartemen yang ditawarkan oleh Liesel kemarin. Di situ Liesel sedikit menjelaskan spek apartemennya. Namun karena si customer Liesel yang sudah pengen mendapatkan bonus bunganya tanpa basa-basi, ia langsung membayar tunai 3 unit apartemen gitu nih Movie Lovers. Wah, cuan banyak nih. Hari demi hari, kini bisa Liesel lewati dengan penuh ceria. Apalagi dengan berhasilnya Liesel yang menjual 3 unit apartemen sekaligus membuat teman-temannya memuji Liesel. Susan sendiri yang berada di seberang meja merasa curiga. Mengapa Liesel tidak jadi melaporkan triknya kepada sang manajer? Pada akhirnya Liesel pun mengaku bahwa dia mengikuti trik rahasia Susan pada klien-kliennya yang kaya. Dan disitulah persaingan sesungguhnya untuk mendapatkan bonus ibu manajer pun dimulai. Beberapa hari telah berlalu. Liesel dan Susan terus mencari klien untuk membeli apartemennya dengan bonus yang menggiurkan. Tentu para pria kaya tidak akan menolak ya Movie Lovers. Dan benar saja, karena hal tersebut nama mereka berdua berada di urutan teratas untuk penjualan apartemen terbanyak di bulan ini. Kemudian saat mereka berdua terlihat berada di sebuah bar dengan para pria, di sini Liesel sengaja memasukkan ramuan ke minuman milik Susan saat ia berada di toilet.
Dan rupanya karena ulah Lizel itu membuat Susan mengantuk dan pamit untuk pulang. Nah, saat itu juga Lizel memberitahu kepada kliennya bahwa Susan bisa diajak olahraga secara cuma-cuma. Mendengar hal tersebut, kliennya pun langsung sikat Susan gitu di Movie Lovers. Dan di keesokan harinya, ketika Susan terbangun dari tidurnya, ia terkejut. Mengapa Susan berada di sana? Pria tersebut pun menjelaskan bahwa Lizel lah yang memberitahunya bahwa Susan bisa diajak secara cuma-cuma. Susan yang mendengarnya pun sangat kecewa akan perlakuan Lizel kepadanya. Dia merasa sangat sakit hati. Untuk itu, Susan dan Lizel pun di keesokan harinya bertatap muka. Dengan tegas, Susan mengatakan bahwa dia sangat marah dengan kelakuan seenaknya Lizel kepadanya. Bukannya menyesal dan meminta maaf, Lizel justru menunjukkan sikap tidak bersalahnya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bahkan dengan sombongnya, Lizel langsung pergi meninggalkan Susan. Susan yang sebenarnya sedang tidak enak pikiran itu datang menemui Gomez dan curhat tentang kesombongan Lizel. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol dengan Gomez itu, tiba-tiba Susan mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa putrinya masuk rumah sakit lagi dan butuh biaya yang begitu banyak untuk pengobatannya. Karena bingung, Susan pun terpaksa datang menemui Santos, si supir taksi yang ternyata sudah lama menaksir Susan. Susan datang meminta Santos untuk mengamankan Lizel dan mengambil semua uangnya. Santos pun setuju, asalkan dengan satu syarat gitu nih Movie Lovers. Singkat cerita, Santos pun menjalankan aksinya dengan berpura-pura sebagai sopir taksi yang akan mengantarkan Lizel pulang ke apartemennya. Lizel yang terlihat tertidur di sepanjang jalan mulai terbangun dan dibuat bingung karena rupanya dibawa ke tempat yang sepi. Singkatnya, disitulah Santos menjalankan aksinya dan langsung mengambil semua uang tunai milik Lizel. Kemudian pergi meninggalkan Lizel yang tidak sadarkan diri. Di keesokan harinya, Santos yang berhasil menjalankan aksinya itu datang menemui Susan untuk memberikan semua uang. Ia langsung pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Melihat sikap Santos yang aneh itu membuat Susan curiga dengannya. Ternyata tidak lama dari itu Susan melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa Lizel telah berpulang di tengah rerumputan tanpa diketahui pelakunya. Susan yang melihatnya pun kaget dan tidak menyangka. Dia sangat merasa bersalah atas kejadian ini. Namun saat ini Susan hanya bisa tutup mulut untuk menyembunyikan rahasia tersebut. Tentu demi kelangsungan hidupnya dan kesembuhan buah hatinya. Singkat cerita, setelah 6 bulan berlalu, keadaan ekonomi Susan kini jauh lebih membaik. Dia bahkan dinobatkan sebagai sales terbaik dengan penjualan terbanyak. Di tengah perayaan itu, tiba-tiba Susan didatangi oleh sales baru yang bernama Sandra, yang mengatakan bahwa dia ingin sukses seperti Susan. Dan membuat Susan terkejut karena Sandra mengatakan rela melakukan apapun untuk meraih mimpinya itu. Susan yang mendengar hal tersebut juga membuat dirinya teringat akan sosok Lizel yang semangatnya tidak pernah putus. Dan film pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Wah, gimana nih menurut kalian tentang film ini? Mimin harap ambil baiknya dan buang buruknya ya, karena sejatinya film ini hanya untuk hiburan semata. Oke, waktunya Mimin pamit nih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.